Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan monthly reading bulanan ya, untuk energi cinta asmara dan yang berhubungan. Jadi single dan yang berpasangan. Yang single aku akan baca untuk yang sesi pertama, yang couple, yang berpasangan aku akan baca untuk sesi keduanya. Maaf kalau bulan lalu aku skip karena berhalangan. Jadi ini adalah readingan cinta asmara untuk bulan Juli 2022. Selalu aku ingatkan sebelum aku mulai pembacaan bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung atau enggak dengan kondisi kamu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi kamu, ini berarti bukan readingan untuk kamu ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai dengan readingannya, cara aku membacakan, akunya, videonya, penempatan iklan, durasi, dan lain sebagainya yang bikin kamu nggak suka, jangan dipaksain, cari yang sesuai kriteria kamu dan membuat kamu nyaman, ya. Kalau menyangkut orang lain, di dalam pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya ya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Thank you buat semuanya yang udah mampir, yang udah memberikan support dan dukungannya. Yuk kita mulai pembacaannya, dimulai dari yang single lalu ke yang couple-nya. Timestamp ada di bawah, tapi tolong dibaca dan diperhatikan intronya selalu supaya ingat. Oke? Thank you. Yuk kita mulai pembacaan kita. Cancer. Ini adalah pembacaan untuk kalian yang Cancer. Single. Ya, Juli 2022. Energi cinta asmara. Aku kadang-kadang aja bikin yang general ya. Buat kalian yang pengen pembacaan general, bisa cari tarot reader lain yang membacakan secara umum ya. Ini khusus energi cinta asmara. Oke, waktu aku lagi shuffle buat beberapa dari kamu, aku ngerasain mungkin kalian lagi berusaha untuk lagi berusaha untuk maju ke depan, moving forward ya, untuk move on gitu ya dari satu situasi dan kondisi, walaupun kalian masih banyak beban, masih banyak hal yang kalian harus berjuang untuk ngelawannya gitu ya, tetapi kalian berusaha untuk nggak nengok-nengok ke belakang lagi. Gue berusaha untuk lebih baik, menuju arah yang lebih baik, yang lebih tenang, mencapai ketenangan dan kedamaian di dalam diri kamu ya. Lagi berusaha untuk in control juga lah, dalam kendali kamu gitu ya, mengendalikan situasi dan kondisi. Begitu yang aku lihat ya. Oke, kita lihat apa katanya tarot. Two of Wands dalam keadaan terbalik ya. Kalau aku lihat di sini, buat sebagian dari kamu mungkin masih ada satu kebingungan, mungkin juga di dalam situasi ini ada pilihan-pilihan yang kamu juga nggak tahu mau pilih yang mana, jalan yang mana, ke arah mana, maunya apa. Itu kalau yang aku lihat, buat sebagian dari kamu dengan adanya Two of Wands, kamunya sendiri pun masih mempertanyakan, apa sih yang gue mau, apa sih yang gue pengen, apa sih yang mau gue lakuin, orang seperti apa sih yang pengen gue biarin masuk ke dalam kehidupan gue. Itu semua mungkin hal yang di sebelumnya merubah segala sesuatu yang udah set di dalam pikiran kamu gitu ya, mengenai keinginan dan visi misi kamu gitu ya. Dan ini adalah hubungannya mengenai cinta asmara. Mau nggak sih gue masuk ke dalam hubungan? Udah siap apa belum sih? Guenya sendiri masih belum menemukan hal itu untuk diri gue gitu loh. Jadi itunya masih banyak ke kebingungan, kebimbangan, keraguan di dalam hati kamu gitu kalau aku lihat. Dan kamunya pun masih belum jelas dengan apa yang gua inginkan gitu loh. Apa yang gua inginkan yang berhubungan dengan cinta asmara ini. Mengenai orang, mengenai hubungan seperti apa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya lebih dalam. Temperance. Oke. Seven of Pentacles dalam keadaan tegap ya. Dan the Devil dalam keadaan terbalik. Temperance lagi bersabar,
Banyak-banyak sabar supaya aku bisa kuat untuk terus maju. Ini temperance juga situasi dan proses pemulihan. Ya, proses pemulihan. Dalam proses pemulihan kadang-kadang itu ada yang mulus, ada yang juga enggak. Ada yang kadang-kadang diganggu oleh faktor eksternal. Ada yang seringkali diganggu oleh masa lalu, baik kenangannya, baik traumanya, baik orangnya secara literally gitu ya, yang mengganggu proses ini, pemulihan ini. Sehingga yang tadinya udah tenang, dia message, dia telepon, dia datang, ketemuan, nggak sengaja lihat di medsos gitu ya, dia lagi ini terus jadi kesel lagi dan lain sebagainya gitu ya. Kamu lagi dalam proses pemulihan dan pahamilah bahwa dalam proses pemulihan ini kadang nggak setiap hari, bahkan nggak setiap saat. Kadang-kadang dalam setiap hari kita kita menghadapi berbagai rupa emosi. Nggak ada kan, ya ada kadang-kadang orang yang seharian happy terus, seharian tenang terus, kadang-kadang ada paginya happy, siangnya ada apa yang bikin dia jadi down gitu ya. Apalagi dalam proses pemulihan dari satu hubungan mungkin yang sebelumnya, ataupun dari satu hal, situasi yang kamu hadapi sebelumnya. Yang ini mungkin ya namanya luka ya, ambillah kata luka gitu ya, diibaratkannya seperti luka. Dia perlu diobatin setiap hari untuk sampai kering. Bahkan kadang-kadang luarnya udah kering, dalamnya masih basah. Luarnya udah kelihatan ketutup, tapi kalau ditekan masih perih. Nah, itu kira-kira kalau aku mau ngegambarin proses pemulihan gitu ya, proses pemulihan dari satu situasi yang membutuhkan waktu, yang membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Jangan mungkin, aduh aku lemah banget ya, aduh gue nggak bisa kali ya nggak hidup sama tuh orang, aduh gue mungkin harus ngebiarin kali ya tuh orang masuk lagi ke dalam kehidupan gue, ataupun gue sama mereka. Yaitu ibaratnya kalau kamu terus begitu, ibaratnya kamu punya luka terus kamu garuk-garuk, kamu congkel-congkel, apalagi buat orang-orang yang misalnya udah melewati masa pemulihan ini tapi masih sibuk-sibuk stalking, masih sibuk-sibuk ngeliatin. Nanti kalau ngeliat ada rasa itu nge-trigger lagi, luka lagi, berdarah lagi gitu ya. Tapi memang hal-hal seperti itu sering terjadi. Dan normal itu banyak terjadi, asal jangan terus-terusan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Dengan bukan waktu yang menyembuhkan, bukan waktu yang memulihkan, tetapi kita melewati waktu ini dengan kita berusaha. Waktu ini memberikan kita ruang untuk berusaha mengobati dan memulihkan diri kita. Tapi kalau misalnya waktunya udah panjang, kitanya nggak mau pulih-pulih, bahkan kitanya terus menaruh diri kita di tempat yang membuat kita sakit, ya kitanya nggak akan pulih-pulih gitu ya. Tetapi dengan melewati turun naik, lama-lama kamunya pun akan lebih kuat. Kamunya pun akan lebih maju gitu loh. Pikirannya berubah, perasaannya berubah dan lain sebagainya. Seven of Pentacles, consent, lagi fokus, dan ini adalah message-nya. Fokuslah membangun, menata kembali, investasikan diri kamu, pikiran, perasaan kamu di tempat yang benar, jangan di tempat yang salah gitu loh. Nah, di sini buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi fokusin diri kamu, tenaga kamu ya, waktu kamu akan satu hal. Tapi mungkin ada gangguan-gangguan di situ. Iya, kembali lagi ini adalah proses pemulihan, di mana ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari kamu. Untuk apa? The Devil card in reverse. Untuk mengambil kembali kendali dan kontrol itu. Di sini juga mengenai fokus memutuskan segala hal yang membuat kamu terikat akan sesuatu, akan seseorang. Baik itu pikiran kamu yang perlu kamu konsenin,
perlu kamu fokusin. Oh, ini cuman bikin gua menengok-nengok lagi nih ke belakang. Udah, gua harus konsenin. Nah, investasikan ke tempat yang benar, ya. Dan di sini mungkin buat sebagian dari kamu mungkin berusaha untuk tidak berhubungan dengan seseorang. Ini spesifik mungkin ya. Tidak berusaha untuk tidak berhubungan dengan seseorang karena ya ini nggak jelas, ini nggak kemana-mana. Mungkin kamu ada dalam hubungan tanpa status ya. Tetapi buat beberapa ini bisa jadi orang dari masa lalu yang masih coba-coba gitu ya, coba-coba. Nah, di sini mungkin kamu masih ada pertanyaan, akankah aku bukakan pintu, akankah tidak? Tetapi sebelum kamu bukakan gembok kamu, ingat-ingat dahulu apa yang disebabkan, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, dan apakah kamu ingin itu semua terjadi lagi. Jangan mudah membukakan sebelum kamu yakin, ya. Apalagi kalau misalnya, iya deh aku mau balik deh, aku janji aku gak bakal A, B, C, D, E, F, G, aku gak bakal selingkuh, aku gak bakal ini, aku gak bakal itu. Cuman untuk kamu membukakan, kamu bisa melakukan hal-hal lain untuk memastikan aman tidak. Bukannya semua orang tidak akan berubah. Ada orang-orang yang bisa berubah dan benar-benar kapok dan benar-benar insaf begitu ya. Benar-benar mau memperbaiki. Tapi itu semua harus melalui proses di mana itu ya namanya kepercayaan, ya. Kepercayaan itu bukan diminta diberikan, tetapi seseorang itu harus benar-benar memberikan upaya kerja kerasnya untuk mendapatkan. Makanya saat kepercayaan seseorang sudah hilang, akan sulit sekali untuk orang ini memberikannya lagi. Baik kepada orang yang pernah menyalahgunakan kepercayaan itu ataupun orang lain. Dia pun akan jadi sangat hati-hati gitu. Karena ini biasanya kalau the devil card itu ya, kamu mungkin buat beberapa sempat dealing dengan orang yang sangat manipulatif sekali dengan tawaran-tawaran janjinya. Tapi kalau yang aku lihat, kamu sendiri sudah mempelajari bahwa itu semua tidak zong. Gitu loh, maksudnya itu semua zong. Hanya janji, hanya kata-kata, nggak bisa ditepatin. Mereka hanya ada hal yang membuat mereka memang berusaha ngontrol gue untuk ngelakuin apa yang dia mau. Nah ini butuh kamu untuk mengambil kembali si kendali itu, si kontrol itu, supaya apa? Supaya kamu nggak bingung, supaya kamu nggak mencela-mencela, supaya kamu nggak buka tutup, supaya kamu benar-benar tahu apa. Nah ini, fokus dengan apa yang bisa membuat kamu berkembang. Fokus dengan apa yang terbaik untuk diri kamu, gitu ya. Six of Swords. Berjalan maju, walaupun berat. Buat beberapa dari kamu ini kamu jadi single parent ya. Single parent. Buat sebagian dari kamu yang mungkin relate dengan ini. Tapi di sini kamu udah menandakan bahwa kamu sudah mau maju. Dan mungkin di saat seseorang masih nge-sense, dia masih ada suka nih. Oh dia masih sayang nih. Oh dia masih kasih gue ini nih celah. Dia pergunakan. Tapi begitu, ya dia kok kayaknya udah gak kasih gue celah lagi ya. Kok dia kayaknya udah mau move on ya. Kok dia kayaknya udah mau ninggalin gue. Biasanya orang begitu ngelihat hal itu, apalagi kalau dia tuh udah kebiasaan dengan gamenya gitu, dengan permainannya, dia akan jadi kelabakan. Dan dia akan berusaha bagaimana untuk menyetop supaya dia gak ditinggalin, supaya orang ini masih mau diajak main. Nah kamunya masih mau gak diajak main gitu loh. Masih mau diajak main atau enggak? Karena di sini ini masih ada bimbang ragu. Nine of Wands, ya kalau aku lihat di sini sudah menyerah. Udah terlalu banyak deh.
Udah terlalu banyak yang kamu lewatin dan hal-hal yang kamu hadapin. Gue udah capek untuk struggling di sini, untuk mungkin timbul ini nggak worth untuk diperjuangkan, nggak patut untuk mendapatkan perjuangan gue. Udah dan gue udah cukup gitu loh. Dan ini kamu menaruh, udah, ini nggak bisa lagi. Dan gue nggak ada pilihan lain selain gue harus maju ke depan. Nggak ada harapan di situ. Gue hanya dipermainkan. Ini bukan sesuatu yang gue pengenin. Two of Pentacles. Ya, kembali lagi ya. Ini kamu, mungkin buat sebagian dari kamu pada saat ini kamu masih mempertimbangkan, kamu mungkin juga lagi berusaha ya untuk ya ini menjaga keseimbangan kamu dalam hari-hari kamu dengan segala emosi kamu, dengan segala situasi masalah dan segala sesuatu yang kamu lewatin. Kamu tidak mau sampai crash karena perasaan-perasaan kamu di dalam masalah cinta asmara yang membuat kamu jadi oleng. Nah, ini kamu lagi berusaha untuk ngayuh, jangan sampai gua jadi berat ke sini, jadinya nanti keluarga gua berantakan, anak gua nggak keurus, ataupun mungkin hidup gua nggak keurus, eh, pekerjaan gua jadi berantakan, nanti gua jadi nggak. Nah, itu adalah keseimbangan gitu ya. Gua nggak boleh berat sebelah hanya mikirin masalah cinta dan perasaan. Gua harus bangun, gua harus ngayuh, gua harus terus mengayuh. Karena apa? Kalau kamu bayangin sepeda, saat kamu berhenti mengayuh, saat kamu stuck dengan satu situasi dan kamu terpaku akan situasi itu, seperti kayak kamu tek, kamu berhenti ngayuh ya lama-lama oleng terus brak gitu. Nah, ini yang kamu sedang usahakan, kamu terus walaupun berat, walaupun susah gitu ya kalau yang aku lihat. Nah, fokuskan akan pemulihan terhadap hati kamu, pemulihan terhadap hidup kamu, pemulihan terhadap segala hal. Ya, dan jangan biarkan orang yang memang sudah kamu tahu akan menghancurkan hal ini ngegretilin lagi usaha dan upaya kamu. Gitu. Makanya kamu butuh memiliki dan mengambil alih kendali kamu. Oke, Cancer. Ini adalah pembacaan untuk kalian yang single. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste. Cancer yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian Juli 2022 ya. Rasanya waktu aku lagi shuffle, kamu mungkin kayak rasa orang, aku ngedapetin ya, mungkin ini kamu ataupun pasangan kamu, tapi ada orang yang udah kayak mau nyerah karena apa yang sekarang sedang terjadi di dalam hubungan ini, ataupun menghadapi orang yang sedang bersama dia. Bisa jadi rasanya terlalu berat, seperti dia tuh seperti di bebannya gitu ya, terlalu berat. Mungkin dia harus melakukan tanggung jawabnya, beban itu di apa ya, dipikul sendiri gitu. Dan hal ini tuh juga ya, kalau misalnya gua punya beban, semua situasinya ataupun gua didukung, disupport, ini tuh kalau yang aku lihat tuh seperti kayak udah nggak harmonis, mungkin sering berantem, ataupun mungkin adanya ketidakseimbangan gitu. Yang satunya usaha, yang satunya enggak, yang satunya jadi yang satunya tuh memikul segala sesuatunya gitu, yang satunya hanya mungkin ngedompleng ataupun bahkan memperberat gitu ya dengan segala tuntutannya, dengan segala keinginannya. Kalau yang aku lihat seperti itu, atau bahkan ini bukan masalah materi, tetapi yang satunya berusaha untuk tetap menjaga keharmonisan dalam hubungannya, yang satunya lagi sibuk dengan keinginan dan apa yang dia inginkan tanpa mau berusaha gitu ya, tanpa mau menjaga, bahkan mungkin ya seenak udelnya aja gitu. Itu yang aku rasain, tapi kita lihat dulu ya apa katanya tarot. Six of Pentacles kan. Dari tadi aku udah ngomongin ketidakseimbangan, ketimpangan, di mana yang satunya
kayak nengadah terus, yang satunya harus ngasih terus, ngasih cinta, perhatian, ngelakuin apa buat dia, ngasih semuanya yang dia minta, memberikan, yang satunya ya lama-lama ya nggak balance, termasuk dengan usaha jadi baik, usaha ngertiin, usaha mentoleransi, usaha untuk ngampunin, usaha untuk mengerti dan lain sebagainya. Yang satunya sibuk bikin masalah terus, ya. Nah, ini adanya ketidakseimbangan. Yang satunya mungkin masih pengen untuk meneruskan hubungan ini, bisa jadi mungkin masih peduli dengan, misal ini untuk yang sudah berkeluarga, buat sebagian dari kamu, gue masih mikirin anak, gue masih mikirin keluarga dan lain sebagainya. Yang satunya nggak ngurusin, nggak mikirin, nggak peduli gitu ya, bahkan nggak pulang, sesuka hatinya dia ngapain aja gitu. Itu bisa juga, tapi ini ada satu ketidakseimbangan di sini. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Iya, berhubungan dengan seseorang yang ia hanya ingin mengikuti di mana hatinya membara. Dan dia mungkin udah jenuh, mungkin juga kehilangan selera, dan dia hanya ya ada di sini waktu gua pengen. Kalau gua nggak pengen, dia kemana? Dia masih pengen explore, dia masih pengen bermain lah, masih pengen kemana-mana. Dan kalau apa yang diinginkan ini tidak didapatkan, orang ini bisa marahnya ya tidak, kadang-kadang ada yang nggak bisa terkendali gitu ya, kalau dilihat dari emosinya. Mungkin kata-katanya kasar, mungkin perbuatannya bisa jadi nggak peduli. Dengan yang dia pedulikan adalah dia dan dia. Apa yang gue pengen, apa yang baik buat gue, apa yang enak untuk gue, apa yang bikin gue senang. Orang lain bahkan misalnya sudah berumah tangga, mungkin anak dan lain sebagainya, dia nggak peduli. Yang penting aku ya, nggak bisa dipegang kendalinya, nggak bisa dipegang ekornya, kata-katanya gitu ya, nggak bisa dipegang ekornya, apalagi dipegang omongannya. Ten of Swords, dan ini sudah sangat menyakiti sekali, udah sampai ke ubun-ubun, udah sampai di limit. Ten of Swords udah kayak udah cukup gue ngelewatin ini, udah cukup gue nelen semua kata-katanya dia, udah cukup perbuatannya akan gue, mungkin udah sampai berkali-kali gitu ya, mungkin misalnya dia selingkuh pun udah sampai bukan segitiga lagi, udah segi 7, segi 8 gitu ya, saking kemana-mananya gitu. Ataupun mungkin ini adalah bukan hal itu, tetapi dia bohongin untuk mendapatkan apa yang dia pengen gitu ya, dengan hal yang kayaknya kok tega sih. Dan ini orang udah disakitin sedemikian rupa. Ada orang yang misalnya punya batasan, oh gua nggak boleh. Ini tuh udah mungkin sampai di luar batasnya dia. Dan orang ini udah, kayaknya gue udah cukup ya. Cuman masih ada di status pasangan. Ace of Wands. Kalau aku lihat dari sini, yang dibilang gelora di dalam hubungan, perasaan ya, api yang membara kehangatannya tuh udah nggak ada nih kalau yang aku lihat. Ya pastinya di saat orang terus disakitin, itu pun akan mengikis dan membunuh rasanya setiap kali, apalagi kalau orangnya nggak pernah minta maaf. Karena apa? Mungkin sebelum-sebelumnya dia yang salah, yang ini yang minta maaf, dia yang salah, yang ini yang ngebujuk-bujukin, ngasihin ini, ngasihin ini. Akhirnya apa? Ya dia keenakan. Akhirnya terus. Dan dosisnya
semakin naik, semakin naik. Yang tadinya mungkin cuman di level 1 gitu ya nyakitinnya, oh dibolehin, oh dia nggak pengen, dia masih butuh gua, dia masih sayang sama gua, oh dia mau gua, oh ya udah, berarti kalau gua ke level 2 lu nggak masalah, oh di level 2 juga masih, terus naik, terus naik, terus naik. Udah tidak ada semangat. Dan ini udah kecapean orang ini. Karena terus menerus. Ya kalau kamu ibaratnya kamu ngelihat ada orang yang dipaksa kerja rodi gitu ya, udah sampai dianya udah nggak bisa berdiri. Saking udah lelah Hayati. Page of One. Dalam keadaan terbalik. Nih page ini One semua dalam keadaan nungging semua. Ibaratnya kalau misalnya apa ya, One itu kan api ya. Apinya tuh udah mati. Mau dikibasin, mau diapain, percikan-percikan juga nggak keluar gitu loh. Udah kayak kesirem, udah anyep gitu. Dan buat beberapa dari kamu ya mungkin orang ini ya pergi, nggak ada kabar, dan terus-terusan kayak begitu. Mungkin dia nggak tahu, gue nggak jelas. Gue juga nggak jelas nih hubungannya apa gitu. Karena nanti berarti dia kalau sampai dia kembali itu ada yang dia inginkan. Ada yang dia pengen. Baru dia datang lagi. Selama dia berpetualang dan kemana-mana itu dia nggak peduli. Mungkin kamu tahu apa, di mana dia ngapain dan lain sebagainya, dia tahu. Tapi dia nggak peduli. Tapi yang dia pedulikan adalah inginnya dia, egonya dia, dirinya dia. Nah, saat dia punya itu, kebutuhan akan dirinya, dia akan samperin di mana dia bisa mengakses apa yang dibutuhkan itu. Nah, apa yang dibutuhkan? Queen of One. Dan seperti kayak ngadepin orang yang nggak bisa serius, nggak mau serius. Dan dianggapnya walaupun kadang-kadang ya, orang yang udah berumah tangga pun belum tentu menjamin sikap dan pikirannya dewasa. Kamu misalnya mengeluhkan ataupun ngomong gitu loh, segala struggle kamu yang kamu lewatin, kesusahan kamu, kesulitan kamu, sakit hati kamu dan lain sebagainya, ya dianggap bercandaan gitu loh sama dia. Dia nggak peduli. Dari tadi aku udah ngomong, nggak memperdulikan. Gitu aja. Kamu serius banget. Kamu terlalu dramatisir. Kamu terlalu ini nih sinetron gitu kan. Kamu terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Sedangkan apa yang kamu lewati is real. Buat sebagian dari kamu yang belum nyampe ke rumah tangga, pertimbangkan lagi dengan baik ya. Pilihan balik lagi ke kamu. Apalagi ngadepin orang yang suka ghosting, suka hilang, suka kemana-mana. Ya banyak loh, ya nggak sedikit orang yang melihat itu tapi berusaha mempercayai bahwa itu adalah caranya orang itu mengasihi dia. Bahwa orang itu mau, orang udah jelas-jelas kok. Nemplak sana, nemplok sini, nemplak sana, nemplok sini. Bahkan kadang-kadang mempergunakan apa yang kamu kasihkan itu ke orang tersebut, orang lain gitu ya.
Nah, kamunya sendiri harus benar-benar cross check diri kamu. Kalau kamu masih berusaha mempercayai, bukan aku nyeta-nyetanin apa segala macam, ini kalau kamu relate dengan situasi ini, cross check lagi. Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita kadang-kadang nahanin diri kita di dalam di dalam situasi yang udah bikin kita berdarah-darah gitu ya. Dan kita berusaha mempercayai bahwa ini adalah keinginan yang kuasa. Kalau aku percayanya, yang kuasa ingin kita merawat dan menjaga diri kita, menjaga hidup kita yang udah diberikan sedemikian rupa olehnya. Bukan kita dikasih hidup, dikasih diri kita, terus kita biarin masuk ke dalam satu situasi yang membuat orang dengan bebasnya nancepin itu pisau-pisau ke dalam diri kita. Karena apa? Kita diberikan akal budi, ya. Jadi kalau kamu tahu bahwa kamu ada di dalam situasi ini, kamu pun harus menggunakan hal tersebut untuk berpikir, apa yang harus aku lakukan? Karena kadang-kadang pertanyaannya adalah, kamu memang mau ini hanya untuk ini hanya untuk itu, ataukah yang kamu sedang jaga adalah ego? Itu kadang-kadang orang kebalik-balik ataupun ngeblurin itu. Karena apa? Apalagi kalau misalnya sudah di dalam rumah tangga. Pernyataan yang rumah tangganya udah hancur lebur gitu ya, yang misalnya bapaknya atau ibunya ataupun orang tuanya udah berantem, apalagi dia ngelihat bagaimana perbuatan orang tuanya, misalnya yang suka selingkuh, yang suka mabuk-mabukan, yang suka segala macam, yang menyoreng, yang menyakiti, yang mencabik-cabik si rumah tangga ini, tetapi yang sininya bertahan dengan demi anak. Banyak loh anak-anak hasil pertahanan dari rumah tangga yang udah berantakan itu akhirnya end up-nya ke psikolog dan ke psikiater karena dia punya trauma yang luar biasa dengan environment yang dia lalui. Terus mendengarkan kata-kata, terus mendengarkan hal-hal yang abusive, terus mendengarkan hal itu yang merusak mentalnya. Jadi siapa yang dibela? Siapa yang diprotek? Egonya siapa? Ace of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ace of Swords dalam keadaan terbalik. Four of Cups dalam keadaan tegap. Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ace of Swords. Dia bertahan karena nggak punya pendirian. Dia bertahan karena tidak bisa mengambil sikap, tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa mengambil tindakan. Aku lemah. Kalau kamu tidak bisa membela dirimu, terus siapa lagi? Karena orang yang paling baik, yang paling tangguh, yang bisa kita andalkan untuk membela diri kita, untuk menjaga diri kita, untuk mengamankan diri kita, ya kita sendiri. Nggak bisa kita ngandalin orang lain. Susah untuk bicara. Akhirnya apa? Nelen aja. Buat sebagian dari kamu, ini mungkin bisa jadi kamu sama sekali udah nggak ngomong. Udah komunikasinya juga udah. Mungkin komunikasi ya seperlunya aja. Kalau ketemu. Kalau lagi pengen ngomong. Ya. Tetapi ada hal-hal yang udah bikin ini sampai ke limit, tapi terus gue harus gimana gitu. Sekarang kamu
Tanyakan sama diri kamu, kehidupan apa yang kamu inginkan untuk diri kamu? Kehidupan apa yang kamu inginkan untuk misalnya kamu yang udah punya anak, keluarga? Kehidupan apa yang kamu inginkan? Apakah situasinya berjalan selaras dengan itu ataukah tidak? Nah, di sini butuh kebesaran hati untuk melek dan melihat kebenaran yang ada, kenyataan yang ada di depan mata. Karena apa di sini? Ace of Pentacles. Kelihatannya di sini, ya ini kan karena aku bacanya kartunya ya. Nggak ada peluang, nggak ada satu probabilitas yang bisa dilihat, tidak ada prospeknya, tidak ada ke arah apa yang kamu inginkan. Di sini Four of Cup dalam keadaan tegap. Ada orang yang udah tidak ada di situ. Pikiran, mungkin fisiknya masih ada ya. Tapi pikiran, perasaannya udah di mana-mana. Ada sesuatu. Dan mungkin ini bisa jadi juga berhubungan dengan kamu. Ya udahlah, gue fokus ke tempat lain deh. Walaupun di sini kamunya tetap didera gitu ya. Ya, tapi apa? Apa yang kamu berusaha wujudkan? Apa yang kamu berusaha kerjakan? Ini jadi kedistract dengan hal ini semua. Pekerjaan kamu jadi mungkin berantakan, keuangan kamu jadi punya masalah, mungkin merekanya juga penyebab dari hal tersebut. Mental kamu kena, perasaan kamu, fisik kamu mungkin yang ini dikonsum sama ini. Nah, berarti apa? Ininya dulu harus diberesin. Cuman beresinnya apa? Yang terbaik kah? Ataukah yang perlu, yang kamu butuh, ataukah yang kamu inginkan? Itu kadang-kadang berbeda. Kita kadang-kadang memaksakan apa yang kita inginkan, tapi bukan apa yang memang kita butuhkan. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kita pengen A, kok nggak dikasih ya? Kok ya nggak dikasih sama yang kuasa ya? Sama semesta ini kenapa ya kita nggak bisa ya? Mungkin yang kamu butuhkan B. Mungkin yang terbaik, lebih baik daripada keinginan A kamu itu B. Ini cuma contoh. Aku ambil A dan B. Nah, ini yang perlu kita benar-benar apa ya di sini kalau yang aku lihat ya, melihat dengan situasinya. Ini kayaknya udah sangat parah kalau buat beberapa dari kamu yang relate nih. Ini udah sangat parah. Buat kamu yang ada dalam rumah tangga, tapi buat beberapa dari kamu yang belum nyampe ke situ, tapi kamu masih hanya mengharapkan orang yang udah nyakitin kamu terus-menerus dan kamu udah lihat segala sign bahwa ini bukan, jangan malah nyemplung ke jurang. Hanya karena kamu kekeh mau gitu loh. Kamu pikirin kalau belum sampai ada ikatan ya, belum sampai ada ikatan rumah tangga, udah sampai aja bisa hal-hal seperti ini terjadi. Belum sampai ke sana, ya jangan dipaksain. Apalagi kalau ngelihat orang yang nggak excited sama kita, orang yang nggak tertarik sama kita, orang yang nggak bisa terima, maksudnya menikmati jalannya hubungan ini saat lagi susah, lagi senang, maunya kalau lagi senang aja, maunya kalau lagi butuh aja, maunya kalau lagi. Kalau misalnya itunya harus dilihat, bukan hanya, oh gue pengen nikah sama dia, jadi apapun yang dia lakukan, walaupun misalnya dia kerjaannya nyakitin gue, walaupun kerjaannya ngilang-ngilang, walaupun kerjaannya selingkuh, walaupun kerjaannya nipu, walaupun kerjaannya mintain uang, walaupun nanti juga berubah. Nggak ada tuh yang nanti juga berubah. Kadang-kadang, bukan bahkan sampai nanti misalnya udah punya anak, nanti kalau misalnya
tambah anak. Enggak, kamu malah memperumit situasi dan kondisi. Jadi saat kamu udah tahu, oh di jurang itu ada banyak binatang buas yang bahkan udah kadang-kadang naik ke atas terus ngegigit kamu. Ataupun misalnya, oh di dalam jurang, di dalam lubang ini ada api yang bisa membakar diri gue, bahkan kadang-kadang gue udah kesundut gitu ya. Jangan malah lompat ke situ. Pikirin lagi. Gitu. Ya. Oke, Cancer. Aku sih berharapnya nggak banyak yang relate dengan readingan ini. Aku berharapnya. Karena kalau yang aku lihat ceritanya, aduh, sedih. Tapi kalaupun kamu relate dengan readingan ini, aku harap kalian mendapatkan si pencerahan ini. Dan kalian melihat ada jalan, ada hidup, ada kehidupan, ada hal yang lebih baik untuk kamu. Dan kamu diberikan kekuatan untuk mau memberikan kesempatan buat diri kamu meraih hal yang lebih baik itu. Ya, oke. Ini adalah pembacaan untuk kamu. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.